Ini sebenarnya uses cases untuk bagaimana bercerita. Banyak guru sekolah minggu tidak tahu bagaimana bercerita dengan baik, gitu ya. Jadi ini bukan teori tentang Bible storytelling, tapi praktek Bible storytelling. Jadi di situ saya bikinkan infografisnya, lalu ada suara. Oke, kita semua mungkin udah pernah dengar cerita ini ya kan? Kisah Yesus meredakan angin ribut. Betul, betul. Waktu kecil ini cerita favorit lah di sekolah minggu. Nah, itu dia. Tapi kalau kita baca lagi sebagai orang dewasa, rasanya ada sesuatu yang, lebih dalam, yang baru kena sekarang gitu. Tepat sekali. Karena cerita ini tuh lebih dari sekedar demonstrasi kekuatan. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan yang sering banget kita punya saat hidup lagi kacau. Pertanyaan apa tuh? Di mana Tuhan waktu badai datang? Dan apa dia beneran peduli? Wow, oke. Nah, biar kita semua ada di halaman yang sama, gimana kalau kita coba hidupkan lagi momen itu? Coba bayangkan Anda ada di perahu itu. Oke, ayo. Malam mulai turun. Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau naik perahu. Awalnya semua tenang. Tiba-tiba taufan dahsyat mengamuk. Bukan angin biasa ya, ini badai yang bikin nelayan paling jago pun, panik. Ombaknya menghantam, terus perahunya mulai kemasukan air. Situasinya genting banget. Dan di tengah semua kekacauan ini, di mana Yesus Dia justru lagi tidur. tidur pulas kan? Betul, di atas bantal pula. Tenang banget. Bayangin deh, frustrasinya para murid. Mereka panik, bangunin dia, terus teriak. Guru, masa engkau nggak peduli kalau kita semua mau mati tenggelam? Itu udah kayak tuduhan ya? Banget. Terus Yesus bangun, nggak kelihatan panik sama sekali. Sama sekali, Dia cuma lihat ke angin sama danau itu, terus dia bilang, diam, tenanglah, dan tras, langsung, semuanya hening. hening seketika. Danau yang tadinya mengamuk, jadi tenang luar biasa. Baru setelah itu, dia nengok ke murid-muridnya. Dia tanya, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka nggak bisa jawab kan? Nggak bisa, mereka malah jadi takut dengan cara yang baru. Terus saling berbisik, siapa sih orang ini sebenarnya? Sampai angin dan danau pun nurut sama dia. Nah, pertanyaan terakhir itu, siapa sih orang ini? Rasanya itu inti dari semuanya, ya kan? Fokusnya langsung pindah. Dari badainya, jadi ke pribadinya. Cerita ini seolah-olah lagi membuka identitas Yesus. Iya, dan lapisan pertama yang kebuka itu kedaulatannya. Dia punya kuasa penuh atas alam. Saat dia bicara, ciptaan taat. Ini nunjukin kalau Tuhan itu pegang kendali ya. Bahkan waktu dari kacamata kita dia kelihatannya diem atau tertidur. Betul. Tapi di sisi lain, ada para murid yang panik total. Reaksi mereka manusiawi banget sih. Jujur aja, siapa yang nggak takut di situasi kayak gitu? Tentu. Takut itu wajar. Sangat manusiawi. Tapi coba kita lihat lagi kata-kata mereka. Engkau tidak peduli. Nah, itu bukan lagi teriakan minta tolong biasa. Itu udah tuduhan terhadap karakternya. Mereka mulai meragukan kasih Yesus. Wah, itu dalam. Dan yang menarik, Yesus nggak langsung marahin mereka. Apa yang dia lakukan pertama kali? Dia selamatin mereka dulu, dia redakan badainya. Dia bertindak dulu. Betul. Keselamatan mereka, itu murni inisiatifnya. Bukan karena iman mereka kuat. Ini gambaran anugerah yang indah banget. Ini jadi bikin saya mikir. Dia membungkam badai yang satu ini dengan begitu mudah. Apa mungkin ada badai lain yang sengaja tidak dia bungkam nantinya? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan jawabannya, ya. Nanti, di atas kayu salib, Yesus menghadapi badai yang jauh lebih besar. Murka Allah atas dosa. Dan di sana, dia nggak bilang, diam, tenanglah. Justru sebaliknya, dia membiarkan dirinya dihantam oleh badai itu. Dia menelan badai itu supaya kita nggak perlu merasakannya. Wow, jadi kalau ditarik kesimpulan, pesan cerita ini bukan sekedar, ayo lebih berani atau punya iman lebih besar gitu ya? Tepat. Undangannya bukan untuk jadi pahlawan super yang nggak pernah takut. Undangannya adalah untuk percaya pada pribadi Yesus ini. Dia yang berkuasa atas badai, tapi juga yang rela dihantam badai demi kita. Benar, ini tentang belajar mempercayai karakternya, bahkan saat dia terasa tidur di perahu kehidupan Anda. Jadi sebagai penutup mungkin ada satu pemikiran untuk Anda renungkan. Iman itu bukan berarti hidup tanpa badai. Melainkan kepercayaan kepada siapa yang ada di perahu bersamamu di tengah badai itu. Dan ingat, sama seperti kisah para murid di danau, kisah Tuhan dalam hidup Anda juga belum selesai.
badai ini mungkin bukan kata terakhir. So, ini cara yang lain untuk Ya. Bible storytelling, untuk bikin cerita, untuk melatih orang yang bikin cerita berdasar yang firman. Ya, dan untuk lakukan ini, you pakai sumber-sumber apa? Pakai cerita Alkitab Ya. di perikop itu, lalu saya bikin singkatannya, ringkasan cerita itu, karena nggak mungkin kalau semuanya dibaca, supaya nanti tujuannya adalah supaya bisa diceritakan ulang, jadi dibuat jauh lebih sederhana. Lalu setelah itu saya berikan beberapa input, karena kita pernah diskusi dengan beberapa peserta dari gereja saya tentang apa namanya pelajaran apa yang didapat dan segala macam itu dimasukkan, lalu dibuat podcastnya. Ya, saya lihat tadi ada satu pertanyaan yang tanya, apakah saya bisa taruh seluruh Alkitab di dalam notebook LM? Dalam teori, ya mungkin, tapi secara praktis, Jangan sih. jangan. Karena tujuan itu untuk fokus. Kalau mau tentang iman, seperti tadi, atau mau tentang cerita ini, and kalau mulai terlalu banyak variasi, terlalu banyak sini sana, itu akan sulit untuk notebook LM. Ini research tool, ini learning tool, tapi kalau saya bilang, oh, seluruh ilmu matematika, kepok, well, itu akan sulit. Kalau ini seluruh Alkitab, ini akan sulit. Turun. So, anyway, saya akan lanjut.